Halo semuanya, nama aku Milanit Agustina Lim dari kelas 11 S15 ingin melengkapi tugas sosiologiku nih dengan membahas sebuah kasus yang menarik tentang seorang wanita yang bernama Jennifer Squad yang menjadi korban sekaligus menjadi saksi hidup yang berhasil mengungkap sang pelaku. Dalam kasus ini terdapat dua orang yang terlibat, di mana Jennifer Squad sendiri yang menjadi korban merupakan seorang gadis berusia 8 tahun yang menjadi korban sekaligus saksi saat kejadian, dan yang kedua ada Dennis Earl Bradford yang merupakan pelaku penculikan dan penyerangan terhadap Jennifer Squad sendiri. Oke, kita masuk ke kronologinya, di mana kasus ini terjadi pada suatu pagi di bulan Agustus pada tahun 1990, di mana seorang gadis yang masih berusia 8 tahun diculik saat sedang tidur di apartemennya yang berada di lantai dasar di Texas. Ia diculik oleh pelaku yang mengaku sebagai seorang polisi, di mana saat di dalam mobil dengan lokasi yang cukup jauh dari apartemen Jennifer, sang pelaku melakukan penyerangan seksual dan fisik dengan melukai leher Jennifer yang membuatnya tidak bisa berbicara karena luka tersebut mengenai pita suaranya. Setelah melakukan aksi kekerasannya itu, pelaku meninggalkan Jennifer di sebuah ladang yang dipenuhi semak-semak karena telah mengira bahwa Jennifer ini telah meninggal. Padahal saat itu Jennifer hanya sedang berpura-pura meninggal untuk melabui sang pelaku. Darah dari lehernya terus mengalir yang membuatnya beberapa kali pingsan dan sadar saat semut-semut api yang berada di semak-semak itu menggigiti punggungnya. Untungnya, setelah 14 jam kemudian, tubuh Jennifer ditemui oleh sekelompok anak yang sedang bermain melewati ladang tersebut, di mana salah satu anak tersebut pun memberitahu kepada orang tuanya dan orang tua dari anak tersebut pun langsung memanggil pihak kepolisian. Meskipun mengalami trauma yang mendalam, Jennifer membantu polisi dengan memberikan keterangan rinci dan membuat sketsa tentang si pelaku. Karena pada saat Jennifer diculik oleh pelaku, Jennifer mengamati ciri-ciri dari sang pelaku, seperti merek baju, juga merek rokok dari si pelaku. Walaupun pada saat itu Jennifer tidak bisa berbicara karena pita suaranya terluka, Jennifer membantu polisi dalam penangkapan pelaku menggunakan tulisan dan membuat sketsa dari wajah si pelaku. Kemajuan dalam teknologi forensik, terutama analisis DNA, memainkan peran penting dalam mengidentifikasi pelaku dengan menemukan DNA di potongan baju si pelaku yang membuat akhirnya 19 tahun kemudian, tepatnya pada tanggal 14 Oktober 2009, berkat kegigihan Jennifer dan upaya tanpa lelah dari pihak berwenang pun, seorang pelaku yang bernama Dennis L. Bradford pun ditangkap. Jennifer Schuett? Yes. Did you ever have occasion to come in contact with her? Yes. Tell me about that. No. My whole life for the past 20 years has been utterly and completely because of my mistake. I can tell, obviously this affects you a lot, but I think you would, if you were to see her, I think you would be extremely proud of her. I really do. Oh, thank you. She's alive. Yes, she's alive. She's alive. She's alive. Let me tell you, she is a incredible young Oh, God. Kasus ini masuk ke dalam teori sosiologi kekerasan individual, karena kasus ini berisi sebuah tindakan yang memang sengaja dilakukan oleh individu dengan tujuan menindas yang lemah agar terus mendapatkan penderitaan. Kekerasan ini bisa dalam bentuk fisik atau bisa juga dalam bentuk psikis, seperti yang dilakukan si pelaku kepada korban yang berupa kekerasan seksual disertai kekerasan fisik dengan melukai leher si korban.
Kasus ini masuk ke dalam 4 jenis kekerasan. Pertama, kekerasan individual, karena saat sang pelaku melakukan penyerangan kekerasan kepada korban, pelaku hanya seorang diri. Lalu yang kedua, ada kekerasan seksual di mana saat di dalam mobil, sang pelaku melakukan hal yang tidak pantas kepada sang korban. Yang ketiga, ada kekerasan fisik. Setelah sang pelaku melakukan kekerasan seksual, sang pelaku melakukan penyerangan fisik kepada korban dengan niat untuk menghilangkan nyawa sang korban. Dan yang terakhir, ada kekerasan terhadap perempuan, karena sang pelaku melakukan kekerasan kepada seorang gadis yang masih berusia 8 tahun bernama Jennifer Square. Kita masuk ke poin yang terakhir nih, tentang resolusi penyelesaian dari kasus ini. Dalam kasus ini, pastinya terdapat proses dalam penangkapan dan penuntutan terhadap pelaku. Meskipun saat sudah ditangkap dan mengaku, pelaku melakukan bunuh diri di dalam penjara, sehingga proses pengadilan tidak bisa dilanjutkan. Jennifer Square juga selalu mendapatkan dukungan dan rehabilitas. Ia menggunakan pengalamannya untuk menginspirasi orang lain agar memiliki ketahanan serta keberanian yang luar biasa dalam menghadapi trauma yang mendalam ini. Selain itu, Jennifer Square pun menjadi advokat bagi para korban-korban kejahatan lainnya. On what the process was going to be like, and he was charged with attempted capital murder in my case, and then we were just going to wait for trial, which they told me would probably be about a year out, so close to the 20-year anniversary of my attack. However, 7 months after him being in the Galveston County Jail, he for 6 months was on suicide watch. We knew when he was arrested and through the confession that he had tried to commit suicide in 1990 after my attack. And get through to the end and go through trial and be on that witness stand and be this strong voice and be face to face with him. And unfortunately, after 6 months of him being in there, he was moved without any of us being notified to general population. There he had access to everything. So he went from having access to nothing to having access to everything. And he made the decision on May the 10th of 2010 to hang himself in his jail cell. So we never made it to trial. And at that point, I kind of felt defeated. I got that phone call from Detective Cromie, another phone call early in the morning. This time it wasn't a happy one. It was very devastating to me. To not be able to see my case through the end, but I had to once again pick myself up, and after about a month I just realized I'm still here. I'm the one with the voice. I can still tell my story and hopefully inspire others to keep going as well, and I can't just stop now. So I continued on, and August 10th of 2010, which would have been the 20-year anniversary of my attack, instead of being able to read my victim impact statement in a courtroom, I drove to his gravesite, which is... Nah, cukup segitu aja yang bisa aku sampaikan kepada teman-teman semua. Cukup menarik kan kasusnya, di mana sang korban berhasil mengungkap sang pelaku meskipun harus melewati 19 tahun lamanya. Oke, Milanit pamit undur diri. Bye-bye semua.